do the some challenge or do nothing to have a laid back. Do and fail is still okay. Halo Intimania, kemarin kita sempat membahas mengenai mobil Nissan GT-R R35 yang dimana mereka sudah tidak produksi lagi. Namun, adakah kalian yang tahu siapa sejarah di balik pencipta mobil supercar dari Nissan GT-R R35 ini? Mari kita bahas sekarang juga. Namun, alangkah baiknya teman-teman semua untuk saling support untuk channel kami berkualitas dan lebih baik lagi dengan cara like, comment, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami seputar otomotif. Dan tentunya ini gratis, tidak berbayar. Sudah support, mantap! Di pabrik Nissan di kawasan Tochigi, Jepang, unit terakhir dari Nissan R35 GT-R telah meninggalkan jalur produksi, menutup babak 18 tahun yang penuh kejayaan. Model kendaraan ini bukan sekadar mobil, ia adalah sebuah pernyataan. Sebuah manifestasi dari ambisi Nissan untuk menciptakan supercar yang dapat diakses, sebuah supercar pembunuh raksasa. At the beginning, our competitor is ourselves. Di balik setiap mahakarya, ada seorang visioner. Untuk R35 GT-R, sosok itu adalah Hiroshi Tamura, seorang insinyur yang dikenal sebagai Godfather of GT-R. Dengan jas abu-abu khasnya, dasi berwarna cerah, dan koleksi sepatu kets bertema GT-R atau Z, Tamura adalah perwujudan dari semangat dan gairah yang menggerakkan proyek ini. Ceritanya adalah kisah tentang dedikasi, visi yang berani, dan kecintaan abadi pada mobil-mobil Nissan yang kencang. Kecintaan Tamura pada Nissan sudah tertanam sejak kecil. Ia mengenang momen-momen saat ia menyaksikan Hakosuka Skyline GT-R meraung di sirkuit Fuji. Suaranya yang memekakan telinga dari mesin twin cam tersebut. Itu adalah hal yang benar menjadi mengukir kenangan abadi. Pada era 1970-an, ia bahkan memiliki Nissan 240ZG, Genos, yang ikonik, memodifikasi mesinnya hingga 3,1 liter dengan 3 karburator Mikuni, dan menjadikannya mobil harian. Pengalaman-pengalaman inilah yang memupuk hasratnya untuk suatu hari nanti terlibat dalam penciptaan mobil performa Nissan. Pada tahun 1984, Tamura bergabung dengan Nissan. Ia menggambarkan kecintaannya pada jenama asal Yokohama tersebut. Ia menghabiskan tahun-tahun awalnya di Outage Japan dan Nissan Prince Kanagawa, namun mimpinya tak pernah padam. Tamura ingin terlibat dalam proyek GT-R dan Z. Ia dengan gigih mengajukan permohonan untuk mengarahkan hasratnya menjadi mobil yang benar-benar memuaskan pengemudi. Pada awal 2000-an, ketika konsep R35 mulai dibentuk, Tamura memimpin sebuah gebrakan yang bisa dikatakan sangat radikal. Meskipun sangat menghargai mesin straight six RB26D dan transmisi manual, ia bersikeras untuk tidak menggunakannya. Ia yakin bahwa mesin V6 yang lebih pendek, dipasangkan dengan transmisi otomatis canggih, akan memberikan inersia yang lebih baik dan cocok untuk performa tinggi yang diusung R35. Ide ini awalnya mendapat perlawanan internal. Beberapa orang menganggapnya gila karena mendorong transmisi otomatis. Namun, keyakinan Tamura semakin kuat ketika supercar eksotis dari Italia mulai mendapatkan popularitas dengan transmisi otomatis mereka. Pada tahun 2003, semakin banyak orang yang setuju dengan visinya. Visi ini akhirnya melahirkan transmisi kopling ganda yang sangat responsif, menjadi salah satu fitur paling ikonik dari R35 GT-R. Bagi Tamura, R35 GT-R selalu dimaksudkan untuk memiliki dua kepribadian yang berlawanan namun saling melengkapi. Simbol GT mewakili kenyamanan dan kenikmatan berkendara yang ideal untuk perjalanan jarak jauh, sementara R adalah simbol performa tinggi yang mendebarkan di trek. Dualisme ini mencapai puncaknya dengan peluncuran GT-R Nismo pertama pada tahun 2013, yang membawa performa level balap dan handling luar biasa ke jalan raya. Kemudian soal varian T-Spec. Para penggemar R35 tentu tak asing dengan lencana T-Spec yang kini dikenal luas sebagai Takumi Spec. Namun, Tamura mengungkapkan sebuah rahasia kecil. Nama ini awalnya hampir menjadi TM Spec, singkatan dari Trendmaker dan Traction Master.
Setelah melalui proses peninjauan internal, nama tersebut dipersingkat menjadi T-Spec, sebuah nama yang kini identik dengan edisi khusus yang menggabungkan warisan dan performa. Tamura juga merupakan penggemar GTR. Selain memiliki Skyline GTR R32 Gun Grey Metallic dengan stiker Midnight Club yang memudar dan velg R34, ia baru ini menambahkan R35. Tamura memiliki dua warna favorit untuk R35, Wangan Blue atau Baiside Blue dan Millennium Jet. Kecintaannya pada warna-warna ini berakar dari generasi Skyline sebelumnya, terutama R34 GTR tersebut. Tamura adalah orang yang mendorong untuk memasukkan warna biru dan hijau dalam palet R34. Ia bahkan mengenang bagaimana ia membawa sampel cat ke Nürburgring untuk melihatnya di tengah-tengah latar belakang perbukitan, pepohonan, dan lintasan, demi memastikan warna Millennium Jet benar-benar sempurna. Bagi Tamura, warna biru memiliki ikatan historis yang kuat dengan lencana GTR. Ia melihatnya pada Hakosuka yang dikendarai Kunimitsu Takahashi dengan penutup lampu biru, dan pada R32 Charlesonic GTR yang ikonik. Keyakinannya yang kuat terhadap Baiside Blue membuatnya berhasil membawa kembali warna ini pada edisi khusus R35 untuk ulang tahun ke-50 GTR pada tahun 2019. Sebagai seorang insinyur yang berdedikasi, Tamura memiliki banyak kenangan indah di lintasan. Momen-momen time attack di Nürburgring Nordschleife yang ia kunjungi lebih dari 100 kali memegang tempat khusus di hatinya. Selain itu, ia juga mengenang upaya time attack di sirkuit Tsukuba, kemenangan dalam seri balap ketahanan Super Taikyu, dan kemenangan GTR Nismo Gigaton 3 pada balapan Bathurst 12 Hour di tahun 2015. Di luar lintasan, ia melihat RS Meeting di Jepang sebagai pertemuan GTR terbesar di dunia, sementara Tokyo Auto Salon dan Festival GTR di Amerika dan Australia juga menjadi berkesan. Ketika ditanya tentang R35 custom paling gila yang pernah ia lihat, Tamura tersenyum. Bagi Tamura, GTR R35 lebih dari sekadar proyek atau pekerjaan. Dirinya percaya GTR utamanya, R35 garapannya telah menyatukan orang dengan berbagai latar belakang. Sebagai seorang insinyur yang pantang lelah, Tamura merasa bangga atas semua yang telah dicapai R35 dan berterima kasih atas dukungan penggemar di seluruh dunia. Ia merasa bertanggung jawab untuk terus mendorong pengembangan model sport di masa depan. Meskipun kini ia lebih berperan sebagai duta besar, mimpinya untuk GTR masa depan tetap kuat. Ketika ditanya tentang preferensi pribadinya untuk GTR masa depan, Tamura berbagi harapan yang tidak terlalu mengejutkan. Meskipun ini hanya preferensi pribadi dan bukan petunjuk arah perusahaan, hal ini menunjukkan betapa dalamnya kecintaannya pada suara mesin yang membuatnya jatuh cinta pada mobil sejak awal. Perjalanan Nissan R35 GTR mungkin telah berakhir, tetapi warisannya akan terus hidup. Ditenagai oleh semangat dan visi seorang pria yang berani bermimpi, seorang yang hidup untuk gema dari mesin-mesin yang kencang. Bagaimana intimannya? Nissan R35 GTR mungkin telah menjadi legenda, namun semangatnya akan terus menginspirasi generasi insinyur dan penggemar otomotif di seluruh dunia. Oke Intimania, semoga informasi ini berguna buat kalian ya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share-nya. Sampai ketemu informasi selanjutnya di Satu Intikom, your alternative information.